Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi DNS dan menginstalasi web server. Nah, untuk kali ini saya sedikit menjelaskan terkait bagaimana kita bisa melakukan koneksi antara server dan klien dengan menggunakan VirtualBox dan Windows sebagai kliennya. Di sini di VirtualBox saya menggunakan Ubuntu sebagai server dan teman-teman juga melakukan hal yang sama. Nah, sebelum kita melakukan koneksi antara klien dan server, kita perlu melakukan sedikit konfigurasi pada sisi VirtualBox-nya atau pada sisi Ubuntu-nya. Pada contoh sebelumnya di video terkait dengan DNS, kita juga saya sudah menjelaskan bagaimana kita perlu men-setting manager jaringan host, atau kalau di bahasa Inggrisnya host network manager. Kita pastikan bahwa di sini sudah ada VirtualBox-nya, sudah ada VirtualBox host only. Nah, jika tidak ada, kita bisa create baru dengan menambahkan, nanti otomatis akan menambahkan sebuah si VirtualBox akan menambahkan yang baru dengan IP yang berbeda. Tapi jika sudah ada, cukup, tidak perlu ditambahkan lagi. Ini hanya kasusnya ketika nama VirtualBox host only-nya belum ada. Ini cukup. Kalau sudah ada, kita bisa hapus. Ini saya hapus kembali yang sudah di-create tadi. Saya masih menggunakan yang pertama dengan IP 192.168.56.1/24. Jika ini sudah ada, maka bisa diabaikan dan tinggal ditutup saja. Untuk berikutnya, kita perlu melakukan pengaturan pada VirtualBox ini, pada host yang Ubuntu ini, dengan cara klik pengaturan atau setting kalau menggunakan bahasa Inggris, lalu klik pada jaringan atau network. Nah, di sini ada dua adaptor, adaptor 1. Nah, di sini ada dua adaptor. Adaptor 1 sudah terpasang dengan NAT. Ini diabaikan saja pada adaptor 2. Jika ini belum di checklist, maka bisa di checklist saja, checklist pada fungsikan adapter. Kemudian pilih yang bagian adaptor hanya host, tapi kalau bahasa Inggris kurang lebih adaptor host only. Kemudian pilih di sini yang tadi VirtualBox host only Ethernet adapter yang sudah kita tambahkan pada host manager. Kemudian kita advance atau tingkat lanjut. Di sini awalnya nilainya adalah tolak, kemudian kita ganti jadi izinkan semua agar bisa menerima request dari klien. Jika sudah, kita tinggal klik OK. Jika sudah OK, baru kita jalankan si Ubuntu servernya. Ini kebetulan saya sudah menjalankan. Untuk memastikan bahwa host adapternya itu sudah berhasil, kita buka dengan cara ifconfig. Di sini ada 3 network. Jika sebelumnya pada DNS kita hanya ada 2, yaitu ENP0S3 yang IP-nya 10.0.2.215. Nah, sekarang sudah ada tambahan satu lagi, yaitu 192.168.56.101. Setelah kita mendapatkan IP yang baru untuk jenis koneksi yang kedua, berikutnya kita akan sedikit memodifikasi file host. Kalau saya menggunakan Nano, teman-teman boleh menggunakan edit Nano etc, karena saya sudah berada di dalam folder etc. Tinggal Nano host. Nah, di sini tadi sebelumnya kita menambahkan 10. Kalau sebelumnya 10.0.2.15 cit.com. Nah, ini kita ganti menjadi 192.168.56.101 cit.com sesuai dengan IP yang sudah kita cek sebelumnya. Jika sudah, kita simpan saja. Kemudian kita coba ping kembali cit.com. Di sini sudah reply dengan IP yang sudah kita ganti tadi. IP-nya sudah berubah. Nah, berikutnya kita akan merubah pada sisi klien, yaitu si Windows. Caranya kita buka dulu Notepad.
Alfred jalankan sebagai administrator, run as administrator. Lalu kita buka file open, lalu kita pindah ke Windows System 32, tempat keberadaannya file host, drivers, etc. Nah, untuk tipe dokumennya kita buka semua all files, dan di sini ada host, lalu kita open. Sebelumnya ya di sini juga sama 10.02.15 pcit.com. Nah, ini kita ganti menjadi 192.168.56.101 pcit.com. Lalu tinggal kita save. Nah, untuk mengecek pingnya berasal atau tidak, kita buka command prompt, lalu kita ping ke 192.168.56.101. Kalau kita tembak IP-nya, kita ping ke IP, berhasil. Sekarang kita akan coba ping ke domainnya, ping pcit.com. Nah, kita ping ke domainnya pun sudah berhasil. Nah, ini ini menjadi cara atau step konfigurasi agar kita bisa melakukan koneksi antara klien dan server. Nah, di sebelumnya juga kita sudah mencoba menginstal web server dengan menggunakan LAMPP. Nah, sekarang kita akan mencoba menjalankan dulu LAMPP-nya /opt. Karena saya sudah login sebagai root, maka tidak perlu lagi menggunakan sudo. Tapi kalau teman-teman masih login sebagai user biasa, silahkan sudo opt lampp start. Nah, ini karena saya sudah running, maka biasanya already running. Kalau belum, nanti dia akan menjalankan 3 fungsi ini. Nah, berikutnya kita akan coba buka browser di server. Dalam hal ini di Ubuntu-nya kita buka, lalu ketikkan localhost, maka akan muncul seperti ini, welcome to exampp, yang ada tulisannya exampp Apache plus MariaDB plus PHP plus Perl. Ini artinya web server kita sudah berhasil kita install sebelumnya dengan menggunakan LAMPP, tapi di sini aksesnya menggunakan localhost. Ini normal. Nah, kita akan mencoba menggunakan domain yang kita buat dengan ccit.com. Nah, ketika kita mencoba menggunakan ccit.com, halaman yang sama juga muncul seperti localhost, yaitu welcome to exampp menggunakan dashboard. Nah, ini berjalan secara lokal di server. Sekarang kita akan mencoba mengakses web server ini dari klien. Maka kita akan coba buka browser dari klien. Dalam hal ini saya membuka browser dari Windows. Pertama saya akan mencoba mengakses menggunakan IP 168.56.101. Ketika saya mengakses IP dari server kita, munculnya juga sama seperti yang ada di server, berhasil seperti ini. Kalau sudah seperti ini, artinya sudah berhasil kita mengakses web server dengan menggunakan IP. Berikutnya saya akan mencoba menggunakan domain cit.com. Nah, ketika saya mencoba mengakses cit.com pun hasilnya sama seperti mengakses IP. Jika sudah seperti ini, artinya DNS kita sudah berhasil kita konfigurasi, kemudian web server kita sudah berhasil kita install dan berhasil kita akses menggunakan metode client server. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.